Bak kata orang Minang, cubalah gaek bisuak, rasailah bisuak, bak jadi orang gaek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhillu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah wafat kecuali dalam keadaan Islam. Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita juga dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana hit'an kabiran. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Membunuh mereka sungguh suatu dosa yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim, innallaha azza wa jalla alaikum uqubukan ummahat wa wadal banat wa man'an wa hatin. Sadaqahur Rasul. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kamu dengan 4 hal. Hadis ini dilandasi riwayat oleh Muslim dari Mughirah bin Syu'bah. Angku-angku apa-apa jemaah yang dimuliakan Allah. Khutbah yang singkat ini kembali kita berusaha komitmen sebagai hamba Allah dengan iman dan takwa yang insya Allah akan Allah turunkan keberkahan kepada kita. Walau ahna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai kata penduduk bumi itu mau beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan turun dari langit itu keberkahan, akan keluar dari bumi itu keberkahan, iman dan takwa. Angku-angku apa-apa jemaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai muslim harus tahu mana yang haram dan mana yang halal. Dan kita sebagai muslim jangan
seperti gado-gado, dan haram masuk ke situ, yang haram juga masuk, yang makruh juga masuk, yang subhat juga masuk. Allah Azza wa Jalla di dalam hadis Nabi yang kita bacakan tadi mengharamkan kepada kita dengan 4 hal. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Orang tua, ibu bapa yang telah berusaha menjadikan kita sebagai anak yang baik, anak yang diharapkannya, anak yang selalu diupayakannya sesuai dengan yang diimpi-impikannya. Lihatlah, orang yang tidak diberi keturunan begitu ingin dia punya keturunan, dengan berusaha berbagai macam pengobatan agar dianugerahi keturunan. Namun kita perlu juga pahami, ayah bunda adalah orang tua kita yang perlu kita hormati dan kita santuni dan kita sayangi, dan kita haram melakukan kedurhakaan kepada orang tua kita itu. Kalau kurang kita mendoakan orang tua kita itu dari 5 kali, Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kurang dari 5 kali kita mendoakan ayah bunda kita, maka kita belum dimasukkan sebagai anak yang berbakti. Ridallahi fi ridho walidain, sutullahi fi sutti walidain. Keridoan Allah terletak kepada keridoan ibu bapa. Andai kata kita sebagai anak berusaha meraih keridoan orang tua kita, insya Allah ridho Allah akan datang kepada kita. Mari berusaha kita yang sampai hari ini masih punya orang tua yang masih hidup, yang telah papa, yang telah pikun, kita berusaha membuktikan bakti kita sebagai anak, walaupun kita diuji kesabaran kita menghadapinya. Bak kata orang Minang, cubalah gaek bisuak, rasailah bisuak, bak jadi orang gaek. Namun yang jelas kita mencontoh seperti Uwais Al-Qarni yang begitu baktinya kepada orang tuanya, dari kota Sam menuju Mekah, mendukung galih ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Pertanyaan dalam diri kita, lebar kali kita menggendong, mendukung orang tua kita? Mungkin jarang. Lebar kita memberikan bantuan balanjo untuk orang gaek kita, 10.000, 20.000 sehari, kadang 100.000 sekali seabaik saja. Sementara kita beli rokok sehari 20.000, 25.000, bahkan sampai 50.000. Jadi mari kita hindari perkara yang haram dengan durhaka kepada Allah itu. Na'udzubillah min zalik. Kita juga mengenal yang namanya sahabat Nabi begitu taat dan soleh karena telat menjawab sambutan panggilan dari orang ibunya itu. Dia dicap sebagai anak yang durhaka, sehingga Rasulullah ingin membakar dia. Namun karena kecintaan orang tua kepada anak, bak pepatah, kalau sayang anak kepada orang gaek itu sepanjang penggalan, tapi kalau sayang orang tua kepada anak sepanjang jalan. Mari perkara yang haram ini kita hindarkan. Yang kedua adalah perkara yang haram itu membunuh anak karena takut miskin. Baru-baru ini kita mendengar
Ada orang tua begitu tega mau mencokel mata anaknya untuk dijadikan bahan ritual, memperkaya diri, memperturutkan omongan orang pintar. Nauzubillah min zalik. Jadi sepertinya kita di Indonesia ini begitu yakin dengan omongan orang para pintar itu ketimbang dengan apa yang dibicarakan dalam Al-Quran. Mencokel mata anak untuk dijadikan sesajian ritual sebagai tumbal agar harta kekayaan itu bertambah. Yakin dan percayalah orang tua, Allah amanahkan kita keturunan, Allah berikan kita anak, telah dijamin oleh Allah rezekinya. Ini tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31. Bukan kamu yang akan memberikan rezeki, kamilah akan memberi rezeki, kamilah yang akan menjamin rezeki. Dan kita cuman ikhtiar baru sahur. Sama halnya hari ini kita masih berusaha agar kita bebas dari COVID-19 itu. Ikhtiar kita apa? Menjaga imun diri kita dan juga berikhtiar kita supaya pakai masker. Karena kita tidak tahu, atau memang kita ada yang berani mengatakan tidak percaya dengan pandemi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ikhtiar. Jadi yang kuang-kuang apa-apa jemaah yang dimuliakan Allah, membunuh anak atau mencelakai anak atau membinasakan, kita kan sangat sedih. Ada orang tua tidak sabar menghadapi anak, ditanganinya, ditapuannya, padahal anak itu minta izin buang air, akhirnya anak itu meninggal. Ada orang tua mau mencokel anaknya lagi. Nauzubillah min zalik. Anak adalah amanah, dan anak adalah inventaris dunia dan juga inventaris kita di akhirat. Ibrahim selalu berdoa, umurnya telah hampir 100 tahun. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Bagaimana dengan kita? Pitua orang kayak dulu, banyak anak banyak rasaki. Kalau kini pemahaman orang 2 anak cukup saja. Di Jepang ada program KB, 1 keluarga 1 anak. Dia tidak yakin skenario Allah. Di Jepang itu kan dia sabanta terjadi namanya gempa. 1 keluarga memang patuh program dia, 1 anak 1 keluarga itu. Terjadi bencana gempa, meninggal anaknya, tinggallah pulang pokok istri dan suami tadi. Dia menuntut kepada pemerintah, kenapa kami dilarang beranak lagi, padahal anak kami telah mati karena gempa, karena tsunami. Jadi yang kuang-kuang apa-apa jemaah yang dimuliakan Allah, haram membunuh anak, haram mencelakai anak, haram mengabaikan anak itu karena dia adalah amanah. Yang ketiga adalah tidak menunaikan kewajiban kita sebagai muslim. Kita punya kewajiban aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat itu, bayarkan zakat. Begitu banyak kewajiban. Kita kadang menuntut hak terus, maunya hak kita saja dibayar, maunya hak kita saja yang kita tuntut, sementara kewajiban kita tidak mengerti. Kewajiban kita sebagai muslim adalah mengibadahi Allah tanpa menyekutukannya. Sebagaimana kita mengakui dalam Al-Quran surah Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Yang keempat, haram bagi kita menuntut yang bukan hak kita. Jangan punya awak sadu Allah, punya awak saja. Hak kita harus jelas. Jangan hak orang, hak awak jo. Milik den, milik ang, milik den, punya ang, punya den. Sudah jelas batapal batas kita masing-masing. Kecil orang, tua-tua kita, datuk penghulu kita, bapa matang sawah tu. Kalau pamatang lah jale, ikut punya awak, ikut tak punya awak.
Jadi hak itu jangan dicampur adukan. Itulah dianjurkan. Contoh lagi, wa halalan bai'a wa harama riba. Kita dihalalkan jual beli. Ingat, lalulah haram riba. Jadi riba tu kita tinggalkan. Ada orang hari ini tak bisa melak je riba dah ustaz. Bansuan suruh kita. Kadang kita bermain-main dengan riba itu. Makna riba, mengambil untung berlipat kali lipat, sementara menyensarahkan orang yang kita berikan tadi bantuan. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan sisa-sisa umur kita hari ini kita mampu menjadikan hamba Allah, menghindarkan perkara yang 4 tadi yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama adalah mendurhakai orang tua kita. Yang kedua, membunuh keturunan kita karena kita takut miskin dan takut tidak melakukan kewajiban. Yang ketiga adalah tidak melakukan kewajiban kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah sebagaimana mestinya. Dan yang keempat, kita menuntut yang bukan hak kita atau malah mengambil hak orang lain. Na'udzubillah min zalik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahu bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidul Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka qaribul mujibu da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Malikul Quddus Salam, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Engkaulah penguasa alam jagat raya. Kau anugerahkan kepada kami umur yang berkah, kesehatan lahir dan batin. Engkau berikan kami kecukupan rezekinya halalan thayyiban mubarakah. Kau berikan kepada kami rezekinya halalan thayyiban mubarakah. Keturunan kami keturunan yang soleh dan soleha. Keluarga kami baiti jannati. Engkau wafatkan kami sebagai hamba-hambamu. Waj'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika solihin. Ya Allah, lindungilah Indonesia dari tangan-tangan jahil manusia yang ingin mengantuk-antukkan, yang ingin menzalimi kami hamba-hambamu yang beriman. Berikanlah hidayah dan inayahmu kepada orang-orang yang diberikan amanah bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Islam adalah pembawa rahmat. Islam adalah pembawa rahmat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan engkau biarkan kepada stockholder negeri kami ini ya Allah mengeluarkan narasi yang membuat gaduh, yang membuat bingung, yang membuat sengsara rakyatnya. Jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabad dunya wa qina azabal akhirah.
wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.